Saya akan membacakan tentang hasil dari analisis tentang pertanyaan kuesioner learnability. Baik, saya mulai dari prinsip predictability-nya. Di nomor 1 untuk pertanyaan pertama, yaitu sejauh mana Anda merasa baik untuk memahami fitur dari BCA Mobile. Di sini terbagi menjadi 5 jawaban, yaitu untuk sangat baiknya di bagian warna biru dan baiknya di warna merah dan cukupnya di warna kuning, dan untuk buruknya di warna hijau dan sangat buruknya di warna ungu. Untuk jawaban sangat baik di sini mendapatkan 31%, dan di bagian jawaban baiknya mendapatkan 41%, dan di jawaban cukupnya mendapatkan 20%, dan di bagian buruknya mendapatkan 7%, dan di sangat buruknya mendapatkan 1%. Lanjut di bagian pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tingkat kepercayaan Anda bahwa Anda dapat dengan cepat menemukan informasi yang Anda butuhkan di dalam menu utama situs BCA Mobile. Untuk jawaban sangat baiknya di sini mendapatkan 27%, dan untuk jawaban baiknya di angka 39%, dan jawaban cukup di sini di angka 25%, dan untuk buruk dan sangat buruknya di sini mendapatkan 1%. Baik, lanjut di pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana tingkat kepercayaan Anda bahwa Anda dapat dengan baik mengakses layanan dan fitur yang Anda butuhkan di dalam menu utama situs web BCA Mobile. Untuk jawaban sangat baiknya di sini mendapatkan 38%, dan jawaban baiknya di sini ada di angka 30, di jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 25%, dan jawaban baiknya di sini ada di angka 38%, dan di jawaban cukupnya ada di angka 26%, di jawaban buruknya ada di angka 8%, dan di jawaban sangat buruknya mendapatkan angka 1%. Dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 4, yaitu sejauh mana Anda merasa bahwa menu utama situs web BCA Mobile memberikan panduan jelas tentang cara menggunakan layanan mereka. Di jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 22%, dan jawaban baiknya ada di angka 45%, dan di bagian jawaban cukupnya ada di angka 26%, dan di bagian jawaban buruk dan sangat buruknya terdapat 1%, ya, di angka 1%. Lanjut di bagian pertanyaan selanjutnya yang di nomor 5, yaitu bagaimana tingkat kepercayaan Anda bahwa Anda dapat dengan baik mengakses layanan dan fitur yang Anda butuhkan di dalam menu utama situs web BCA Mobile. Untuk di jawaban sangat baik di sini ada di angka 24%, dan di bagian baiknya di sini ada di angka 41%, dan di bagian jawaban cukupnya ada di angka 24%, dan di bagian jawaban buruknya ada di angka 8%, dan untuk jawaban sangat buruk di sini ada di angka 1%. Lanjut ke bagian synthesizability. Di pertanyaan apakah Anda paham terhadap fungsi dari menu-menu yang ada pada halaman utama BCA Mobile? Di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 30%, dan jawaban di jawaban sangat baik di sini ada di angka 30%, dan di jawaban baiknya ada di angka 40%, dan untuk jawaban cukup di sini ada di angka 23%, dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda paham dengan transfer uang pada aplikasi BCA Mobile? Untuk jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 31%, dan di jawaban baik di sini ada di angka 34%, dan untuk di jawaban cukupnya ada di angka 30%, dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya ada di angka 1%. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda paham tentang metode pembayaran menggunakan
QRIS atau scan QR pada BCA Mobile. Di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada, untuk jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 36% dan di jawaban baiknya di sini ada di angka 35% dan jawaban cukupnya di sini ada di angka 23% dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda paham tentang fungsi M-Payment pada aplikasi BCA Mobile? Untuk jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 34% dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 36% dan untuk jawaban cukupnya di sini ada di angka 24% dan di jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda paham dengan memasukkan kode akses pada aplikasi BCA Mobile? Untuk di bagian sangat baiknya di sini ada di angka 28% dan untuk di jawaban baiknya di sini ada di angka 37% dan di jawaban cukupnya di sini ada di angka 23% dan di bagian jawaban buruk di sini ada di angka 7% dan di bagian sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Lanjut ke prinsip selanjutnya yaitu familiarity. Untuk pertanyaannya yaitu apakah menu dari halaman tersebut mudah untuk Anda pahami serta Anda ingat kegunaan dari masing-masing menu tersebut. Untuk di jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 29% dan untuk di jawaban baiknya di sini ada di angka 40% dan di bagian jawaban cukupnya di sini ada di angka 24% dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya ada di angka 1%. Pertanyaan selanjutnya itu apakah metode pembayaran melalui QRIS atau scan QR mudah untuk Anda gunakan dalam pembayaran? Untuk bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 29% dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 38% dan untuk jawaban cukupnya di sini ada di angka 26% dan untuk bagian jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah menu-menu dari M-Payment pada aplikasi BCA Mobile mudah untuk Anda gunakan? Untuk di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 32% dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 33% dan untuk di bagian jawaban cukupnya di sini ada di angka 26% dan untuk di jawaban buruknya di sini ada di angka 6% dan untuk jawaban sangat buruknya ada di angka 1%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah kode akses mudah dimasukkan pada aplikasi BCA Mobile? Untuk di jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 25% dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 42% dan untuk jawaban cukupnya di sini ada di angka 25% dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah metode transfer uang pada aplikasi BCA Mobile mudah untuk Anda gunakan? Untuk jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 30% dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 38% dan untuk di jawaban cukupnya di sini ada di angka 24% dan untuk di jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Masuk ke bagian prinsip selanjutnya yaitu binary. Untuk di bagian pertanyaan apakah Anda mengetahui fungsi dari menu tersebut? Untuk di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 26% dan untuk di bagian jawaban baiknya di sini ada di angka 38% dan untuk di bagian jawaban cukupnya di sini ada di angka 28%. Dan untuk di bagian jawaban buruknya di sini ada di angka 6% dan untuk jawaban sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda mengerti kegunaan antara menu bayar dan transfer pada halaman pembayaran melalui QRIS atau scan QR? Untuk di jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 36%
dan di bagian jawaban baiknya di sini ada di angka 34%, dan untuk jawaban cukupnya ada di angka 21%, dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pada aplikasi BCA Mobile pada halaman M-Payment, apakah Anda mengerti kegunaan dari menu BPJS? Untuk bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 32%, dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 30%, dan untuk di jawaban cukupnya di sini ada di angka 31%, dan untuk di jawaban buruknya di sini ada di angka 7%, dan tidak ada yang menjawab di bagian sangat buruknya di sini. Dan masuk ke pertanyaan selanjutnya, itu pada aplikasi BCA Mobile, apakah Anda mengerti cara untuk membuka rekening baru? Untuk jawaban yang sangat baiknya di sini ada di angka 28%, dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 33%, dan untuk di bagian jawaban cukupnya di sini ada di angka 32%, dan untuk bagian jawaban buruknya di sini ada di angka 6%, dan untuk bagian sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pada aplikasi BCA Mobile, apakah Anda mengerti kegunaan dari menu notifikasi? Di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 23%, dan untuk jawaban baiknya di sini ada di angka 38%, dan di bagian jawaban cukupnya di sini ada di angka 31%, dan di bagian jawaban buruknya di sini ada di angka 6%, dan untuk bagian jawaban sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu konsistensi. Di pertanyaan tentang konsistensi ini, pada bagian ini yaitu apakah kemudahan penggunaan aplikasi BCA Mobile sudah konsisten dalam kemudahannya? Untuk jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 28%, dan untuk jawaban baik di sini ada di angka 37%, dan di bagian jawaban cukup di sini ada di angka 29%, dan untuk di bagian jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Dan masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kenyamanan penggunaan aplikasi BCA Mobile sudah konsisten? Untuk di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 33%, dan di bagian jawaban baik dan di bagian jawaban baik di sini ada di angka 34%, dan untuk jawaban cukupnya di sini ada di angka 29%, dan di bagian jawaban buruknya di sini ada di angka 1%. Masuk ke menu selanjutnya, yaitu apakah kelancaran aplikasi BCA Mobile sudah konsisten? Untuk di bagian jawaban sangat baiknya di sini ada di angka 30%, dan di bagian jawaban baik di sini ada di angka 35%. Di bagian jawaban cukup di sini ada di angka 31%, dan di bagian jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Pertanyaan selanjutnya, itu apakah keunggulan fitur-fitur dalam aplikasi BCA Mobile sudah konsisten? Untuk di bagian jawaban sangat baik di sini ada di angka 33%, dan di bagian jawaban baik di sini ada di angka 38%, dan di bagian jawaban cukup di sini ada di angka 22%, dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Dan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah kemudahan penggunaan UI dalam aplikasi BCA Mobile sudah konsisten? Untuk jawaban sangat baik di sini ada di angka 35%, dan di bagian jawaban baik di sini ada di angka 27%, dan untuk jawaban cukupnya di sini ada di angka 32%, dan untuk jawaban buruk dan sangat buruknya di sini ada di angka 1%. Baik, sekian dari presentasi dari saya mengenai tentang analisis data dari prinsip learnability. Saya akan hasilkan perhitungan setiap pertanyaan learnability yang sudah saya buat survei dan membagikan ke orang-orang. Soal pertama, soal predictability. Predictability, saya membuat soal memberikan nilai yang paling tinggi dan sebutkan nilai yang paling tinggi di 5 soal ini hanya di
Soal pertama, skala sangat baik 31, nilai 5, hasil baik 41, baik skala 41, nilai 4, kurang baik skala 20, nilai 3, hasil 60. Tidak setuju 7, skala 7, nilai 2, hasil 14. Sangat tidak setuju skala 1, nilai 1, hasil 1. Lanjut soal pertanyaan kedua. Sensibility. Soal yang paling tinggi dari responden orang-orang dari 5 soal ini adalah soal nomor 8. Hasil dari semua responden adalah 180, 140, 66, 10, 1. Lanjut, predictability. Predictability yang paling tinggi dari responden orang-orang adalah nomor soal 13. Hasil 160, 132, 78, 12, 4. Lanjut, familiarity. Hasil responden terbanyak dari 5 soal ini ialah soal 17. Hasil 180, 136, 63, 10, 4. Lanjut, generalizability. Responden yang paling banyak di sini. Di soal 25, hasilnya 175, baik 108, kurang baik 96, tidak setuju 10, tidak setuju, sangat tidak setuju 1. Ya, cukup dari situ. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kuesioner flexibility. Dari hasil survei yang kita lakukan. A. Dialog interaktif. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang fitur produk BCA Mobile? Di sini terbagi menjadi 5. 1. A sangat baik, B baik, C cukup, D buruk, E sangat buruk. Adapun yang sangat baik itu di 27%, baik 32%, cukup 32%, buruk 7%, sangat buruk 1%. Kedua, bagaimana menurut Anda tentang fitur pelayanan pada BCA Mobile? Sangat baik 31%, baik 39%, cukup 26%, buruk sekitar 10%. Bagaimana menurut Anda? Yang ketiga, bagaimana menurut Anda tentang fitur promo pada BCA Mobile? Sangat baik ada 27%, baik 39%, cukup 30%, dan buruknya sekitaran 15%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur webcam pada webform pada bank BCA Mobile? Sangat baik 24%, baik 35%, cukup 34%, buruk 15%, sangat buruk 2%. Bagaimana menurut Anda tentang chat BCA Mobile atau dialog interaktif? Sangat baik 32%, baik 33%, cukup 30%, buruk 15%.
Multi trading. Bagaimana menurut Anda tentang fitur BCA multi trading? Sangat baik 22%, baik 36%, cukup 32%, buruk 6%, dan sangat buruk 5%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur individu pada BCA Mobile? Multi trading. Sangat baik 27%, baik 32%, cukup 33%, buruk 4%, sangat buruk 5%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur bisnis pada BCA Mobile multi trading? Bagaimana? Sangat baik 25%, baik 37%, cukup 30%, buruk 7%, sangat buruk 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur informasi pada BCA Mobile? Sangat baik 24%, baik 32%, cukup 38%, buruk sekitar 7%, sangat buruk 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur karir pada BCA Mobile multi trading? Sangat baik 28%, baik 36%, cukup 30%, buruk 7%, sangat buruk 1%. Sifat migrability. Bagaimana menurut Anda tentang M-Transfer pada BCA Mobile? Sangat baik 33%, baik 41%, cukup 20%, buruk 4%, sangat buruk 2%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur transaksi pada BCA Mobile? Sangat baik 29%, baik 44%, cukup 20%, buruk 6%, sangat buruk 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur bagi-bagi pada BCA Mobile? Sangat baik 24%, baik 36%, cukup 31%, buruk 7%, sangat buruk 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur flash pada BCA Mobile? Sangat baik 28%, baik 42%, cukup 24%, buruk sekitar 5%, dan sangat buruk itu 1%. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda tentang fitur PLN prabayar manual atau manual advice pada BCA Mobile? Sangat baik 30%, baik 38%, cukup 23%, buruk 4%, sangat buruk 5%. Sifat selanjutnya itu substitutivity. Bagaimana menurut Anda tentang metode pembayaran QRIS pada BCA Mobile? Sangat baik 27%, baik 40%, cukup 25%, buruk 6%, dan sangat buruk 1%. Bagaimana menurut Anda tentang metode transaksi pada BCA Mobile? Sangat baik 23%, baik 40%, cukup 30%, buruk 6%, dan sangat buruk 1%. Bagaimana menurut Anda tentang top up atau pembayaran melalui BCA Mobile? Sangat baik itu di angka 27%, baik 37%, cukup ada di angka 26%, buruk berada di angka 4%, dan sangat buruk berada di angka 5%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur transfer atau rekening bank pada BCA Mobile? Sangat baik 27%, baik 45%, cukup 20%, buruk 6%, dan sangat buruk itu ada 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur pembayaran PLN pada BCA Mobile? Sangat baik 31%, baik 41%, cukup 22%, buruk sekitar 3%, sangat buruk itu ada 2%. Customizability. Bagaimana menurut Anda tentang fitur akun saya pada BCA Mobile? Sangat baik 30%, baik 47%, cukup 17%, buruk sekitar 6%, dan sangat buruk itu 1%. Bagaimana menurut Anda tentang kontrol akun pada BCA Mobile? Sangat baik 31%, baik 36%, cukup 24%, buruk 8%, sangat buruk berada di angka 1%.
Bagaimana menurut Anda tentang fitur pengaturan limit pada BCA Mobile? Sangat baik berada di angka 32%, baik 38%, cukup berada di angka 21%, buruk 7%, dan sangat buruk berada di angka 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur blokir pada BCA Mobile? Sangat baik berada di angka 37%, baik 34%, cukup 21%, buruk 6%, dan sangat buruk berada di angka 1%. Bagaimana menurut Anda tentang fitur ganti kartu atau ATM pada BCA Mobile? Sangat baik berada di angka 30%, baik berada di angka 36%, cukup 26%, buruk di angka 6%, dan sangat buruk berada di angka 1%. Di sini saya akan membacakan hasil perhitungan setiap pertanyaan dari sifat flexibility. Yang pertama, dialog interaktif. Kita bisa dilihat di sini semua hasil yang ada di dalam dialog interaktif. Rata-rata nilai yang tertinggi di sini yang dihasilkan adalah yang sangat baik. Hanya sebagian kecil yang berada nilai tertingginya di angka yang baik. Dan untuk sifat selanjutnya yaitu multi trading. Di sini kita bisa melihat hasil yang terbaik yang hasil tertinggi yang bisa kita lihat di sini yaitu di pilihan kedua yaitu baik. Rata-rata pilihan baik hasilnya lebih dari 140-an. Sifat ketiga yaitu migrability. Dalam sifat ini kita bisa lihat hasil dari semua surveyor berada di pilihan yang baik. Rata-rata nilainya berada di skor 164 dan untuk subjectivity berada di pilihan yang baik juga dengan hasil tertinggi 180. Dan customizability itu berada di pilihan yang baik juga dengan rata-rata skor 150. Mana ini? Dan di sini saya akan membacakan nilai-nilai idealnya dalam sifat flexibility. Dari jumlah 100 responden, di sini dari soal pertama sampai soal ke-25, kita bisa melihat nilai idealnya rata-rata berada di angka 385. Dan dijumlahkan dalam nilai ideal ini di soal nomor 1 sampai 25 kebanyakan atau rata-rata itu berada di angka 70%. Baik, kali ini saya akan membahas tentang presentasi diagram pada kuesioner robustness. Seperti yang kita lihat, untuk sangat baik berwarna biru, untuk baik berwarna merah, cukup berwarna oranye, buruk berwarna hijau, dan sangat buruk berwarna ungu. Mungkin saya akan menjelaskan memberitahu tentang presentasi terbesar dari setiap pilihan kuesioner. Yang pertama, apakah pengguna dapat memahami akan ketentuan pelayanan pada BCA Mobile? Untuk presentasi yang terbesar yaitu 36%, pilihannya baik. Yang kedua, apakah pilihan jenis tabungan yang disuguhkan BCA Mobile dan manfaat yang ditawarkan ini memudahkan pengguna akan membuka rekening yang baru? Untuk presentasi yang
paling besar adalah baik. Dan soal selanjutnya, apakah perintah untuk memasukkan nomor rekening bank BCA ke dalam aplikasi BCA Mobile ini sudah sangat jelas. Untuk pilihan terbesarnya yaitu baik. Soal selanjutnya, apakah pengguna dapat memahami akan 4 jenis tombol yang diberikan pada halaman akun rekening Anda pada BCA Mobile? Untuk pilihan terbesarnya yaitu baik. Soal selanjutnya, menurut Anda, apakah pengguna dapat merasakan kemudahan akan pelayanan membuka akun rekening pada aplikasi BCA Mobile? Untuk pilihannya yaitu yang paling besar, baik juga. Selanjutnya, untuk sifat recoverability, apakah sistem jaringan pada BCA Mobile bisa mengidentifikasi akan sebuah kesalahan pada jalannya sebuah transaksi yang dilakukan oleh pengguna? Jawaban terbesarnya yaitu cukup. Yang soal selanjutnya, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap efektivitas customer service pada BCA Mobile? Untuk pilihan terbesarnya yaitu baik. Dan untuk soal selanjutnya, apakah pengguna mendapatkan notifikasi bila pengguna memasukkan nomor rekening bank BCA yang salah ke dalam aplikasi BCA Mobile? Yaitu pilihan terbanyaknya baik. Apakah pengguna mendapatkan responsif dari customer service bila mengirimkan pesan karena mendapati masalah dalam aplikasi BCA Mobile? Untuk pilihan terbanyaknya itu baik juga. Menurut Anda, apakah customer service pada aplikasi BCA Mobile dapat bertindak cepat bila pengguna mendapatkan sebuah kesalahan pada transaksi yang ada pada aplikasi BCA Mobile? Untuk pilihan terbanyak yaitu baik. Selanjutnya, sifat responsif. Bagaimana tanggapan Anda terhadap waktu pemuatan halaman dan konten di bca.co.id? Apakah halaman web atau aplikasi ini memuat dengan cepat dan tanpa jeda yang berarti? Untuk persentase yang paling besar dari jawabannya yaitu merah, baik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kecepatan waktu respon saat Anda berinteraksi dengan elemen-elemen antarmuka seperti tautan, tombol, dan formulir? Untuk persentase terbesarnya juga baik. Sejauh mana Anda merasa bca.co.id merespon dengan cepat terhadap tindakan atau permintaan yang Anda buat di situs ini? Untuk pilihan terbesarnya yaitu baik. Sejauh mana Anda merasa bca.co.id memberikan dukungan teknis atau bantuan pelanggan yang responsif? Apakah Anda dapat dengan mudah menghubungi dukungan jika Anda mengalami masalah atau memiliki pertanyaan? Untuk responsif terbesar juga merah, baik. Sejauh mana Anda merasa BCA Mobile memberikan pengalaman pengguna yang tanggap saat Anda berinteraksi dengan halaman-halaman situs ini? Untuk respon terbesar yaitu merah. Selanjutnya, sifat task conformance. Sejauh mana Anda merasa bahwa bca.co.id mendukung akurasi dalam pemilihan layanan e-banking, yaitu jumlah respon terbanyak yaitu pilihan baik. Bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat kesalahan yang Anda alami saat menggunakan Halo BCA Chat? Untuk pilihan paling banyak yaitu baik. Sejauh mana Anda merasa bahwa BCA Mobile ini mendukung akurasi dalam proses layanan servis yang Anda inginkan? Yaitu dengan skor 49%, yaitu baik. Bagaimana penilaian Anda terhadap efisiensi saat menggunakan BCA Mobile untuk mengatur simpanan individu? Apakah Anda dapat memilih proses simpanan individu dengan cepat dan mudah? Pilihan terbanyak yaitu 44% baik. Dan terakhir, bagaimana penilaian Anda terhadap efisiensi saat menggunakan BCA Mobile untuk mengatur simpanan individu? Apakah Anda dapat memilih proses simpanan individu dengan cepat dan mudah? Dengan skor jawaban 30% yaitu baik. Kesimpulannya, rata-rata orang memilih respon yaitu baik pada kuesioner robustness pada website bca.co.id. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah robustness, mana saya akan menjelaskan soal survei dari para responden yang menjawab dari pertanyaan yang berkisaran soal robustness dari kelompok yang telah ataupun tugas yang telah saya kerjakan.
seperti sebelumnya, yaitu penghitungan dari skor ideal itu ialah per skala per dari respondennya akan dikali dari nilai per pilihan ganda yang telah diberikan. Sangat baik 5, baik 4, cukup baik 3, buruk 2, sangat buruk 1. Itu. Kemudian rating scale dalam rating scale-nya akan menunjukkan seberapa baik atau seberapa buruk dari rating pertanyaan yang telah diberikan. Dalam range table ini kita lihat bahwa terdapat rumus 0 sampai 100 yang dimana seperti yang sebelumnya, ini akan menjadi bagian dari penilaian dari responden dari pertanyaan yang telah kita berikan. Yang pertama, interpretability. Yang pertama adalah kemudian cut action, kemudian rata-rata nilai ideal. Ini saya akan menjelaskan untuk bagian dari rata-rata dari nilai ideal dari robustness, soal-soal robustness dari survei BCA Mobile. Kita lihat bahwa angka terbesar dari soal yang telah kelompok robustness berikan itu ada pada soal nomor 1, diikuti nomor 19, dan selanjutnya nomor 9. Jadi 1, 19, dan 9 adalah responden nilai ideal terbaik robustness soal yang telah kita berikan pada para responden pada survei kami soal BCA Mobile. Rata-rata yang kami dapatkan dari survei tersebut saya hitung adalah banyak 370,35. Adalah rata-rata dari seluruh soal dari nilai ideal yang telah kita dapatkan. Selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan soal nilai persentase dari nilai ideal robustness. Yang kita bisa lihat di sini bahwa nilai ideal dari soal yang telah kami berikan di kelompok robustness dalam survei BCA Mobile ada pada nomor 1 di peringkat pertama, diikuti nomor 9 dan nomor 5 dan 2. Itulah 3 besar responden terbaik dari soal yang kita berikan kepada soal robustness kita berikan kepada responden.